Pandangan Gus berdakwah atau salawat di tempat maksudnya kafe seperti itu yang adabnya banyak yang bilang di komen ya. Kalau bukannya salawat tuh harus tempat yang atau berdoa melafazkan nama-nama Allah itu harus di tempat yang bersih. Sedangkan di sana kan jual kamar, terus tempatnya bermaksiat katanya gitu. Jadi pandangan Gus sendiri gimana gitu? Nabi Ibrahim itu dakwahnya menggunakan makanan. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak banget seperti masakannya Bunda. Bapak Ibu semuanya bisa tanya Bunda, pernahkah Gus Miftah mencacat, mencaci maki, menghina makanan yang dihidangkan oleh Bunda? Wallah nggak pernah, tanya Bunda. Kalau senang saya makan, nggak senang saya diam. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini dakwah dengan makanan, semua orang disuruh makan. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim itu rajin ngasih makan orang. Lah, begitu dia makan, orang-orang dipanggil Mbak Cinta. Sini makan. Agamamu apa? Nyembah siapa? Allah. Kamu makan silakan. Datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Terakhir ada orang datang. Set. Kamu nyembah siapa? Kamu nyembah Allah enggak? Enggak. Saya enggak nyembah Allah. Enggak usah. Kamu enggak boleh makan. Pergi sana. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kenapa dia kamu usir? Jelas yang lain nyembah Allah Tuhan. Dia tidak nyembah Allah. Apa jawaban Tuhan kepada Ibrahim? Ibrahim, yang baik dan yang buruk, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Dan tiap hari mereka aku kasih makan. Lah kamu Ibrahim, cuman ngasih makan sekali saja kok kakean syarat. Terus gimana Tuhan? Kasih dia makan, walaupun dia tidak nyembah aku. Toh dia juga hambaku. Artinya apa? Akhlak yang ingin diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah baik kepada orang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Ya, saya ingat kata-kata Gus juga, katanya Gus hanya di dunia ini hanya ada dua orang. Hanya ada dua model. Orang baik dan orang belum baik. Belum baik, bukan ya. jelek. Ya, saya di sini adanya di tengah ya Gus. Jangan sampai nanti saya bilangnya mepet ke sini, jangan ya. Jadi intinya untuk Gus Miftah biasa dipepeti. Jadi intinya tadi Gus pandangannya seperti itu. Tapi masalahnya ini masalah adab. Yang dipeributkan adalah masalah adab karena dalam melafazkan kita membaca ayat suci atau sholawat itu kan harus ada adabnya. Mbak Cinta pernah nggak ketemu dokter spesialis? Pernah. Dokter spesialis itu harus senantiasa sejenis kelamin nggak? Enggak. Apakah dokter profesi itu dokter laki-laki pegangnya cuma laki-laki, dokter perempuan memegang pasien perempuan? Boleh nggak ketika memang spesialisnya itu cuma laki-laki, kemudian pasiennya perempuan, boleh nggak dokter laki-laki pegang pasien perempuan? Kalau memang cuma satu itu nggak dipegang sama dokter laki-laki, modar, nggak ada yang nangani. Lah, kenapa Gus Miftah itu masuk ke dunia seperti itu? Apakah ini melanggar adab? Adab menurut siapa? Karena Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhanmu. Yang diseru itu bukan orang yang baik. Orang yang belum baik diseru supaya menjadi baik. Amin. Kalau mbak-mbak kafe itu malam minggu paling tak suruh ke sini, nggak mungkin mau, wong mereka kerja. Apalagi malam minggu itu pasti malam yang paling rame untuk mereka. Nggak mungkin datang. Tapi saya acungi jempol 5 sama mbak-mbak Sarkem. Nggak cuma 4, 5. Siji, loro, 3, 4, siji ini golek dhewe. Mereka mau datang mbak ke sini mbak. Dari Sarkem dan teman-teman WTS itu mereka nyewa bis mbak datang. Walaupun setelah itu mereka kembali bekerja, tapi kita tidak boleh menjadi hakim bagi mereka. Kenapa? Alaihissallah biahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim adalah Allah. Lah kenapa adabnya Gus Miftah sampai masuk ke sana? Karena nggak ada satupun orang yang mau datang ke sana. Kalau kemudian netizen tanya sama Gus Miftah, ini mbak, yang barangkali Mbak Cinta nanti harus sampaikan. Kalau ada netizen tanya sama Gus Miftah, oh Gus Miftah ngaji di kafe itu karena motifnya ekonomi, karena duit dan lain sebagainya. Tanya mbak-mbak Sarkem. Gus Miftah pengajian 18 tahun di Sarkem, konsumsi bawa sendiri, nasi bawa sendiri untuk mereka. Gus Miftah bagi mukena, Gus Miftah bagi sajadah, bagi Al-Quran. Gak pernah dapat apa-apa, justru kita yang kasih mereka apa-apa. Supaya apa? Supaya hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Weh kudu iso ngono kuwi le ra Ada lagi mbak? Ya ada lagi pertanyaan. Yang lebih pedes pertanyaannya apa? Aduh, saya takut nih, saya di kampung Gus Miftah nih. Oh, nggak ntar apa-apa. saya nggak bisa pulang. Oh, pulang. Nggak apa-apa, ntar bapak-bapak temenin saya pulang, kan bajunya Cie sama. cie cie.
Bang Gasim langsung yes. Biasa kalau host itu biasa kayak gitu. Modus. Biasanya kan Gus Miftah nyuarakan. Nih, ada sebuah pandangan, kenapa nggak diberitahu dulu gitu? Maksudnya menggunakan pakaian sopan gitu kan? Setidaknya tidak ada yang namanya zina mata yang beriringan dengan sholawat gitu. Kenapa sih nggak dikasih tahu dulu Gus gitu? Begini, belum tentu orang yang melihat itu nafsu dan belum tentu orang yang tidak melihat itu tidak nafsu. Banyak orang di kamar sendiri nggak lihat apa-apa, tidur begini, tapi otaknya kemana-mana. Contohnya gue tau, ini di kamar loh, fantasinya kemana-mana. Tapi banyak orang yang kemudian berjumpa dengan seperti itu sama sekali tidak ada pikiran apapun. Mbak, kalau memang saya harus nakal, sudah 18 tahun. Alhamdulillah, jangankan kok alkohol, ngerokok pun saya tidak. Santri semuanya bisa lihat, pernahkah Abah ngerokok? Enggak. Kalau kemudian orang berpikiran, alah paling ngaji di kafe habis ngaji minum. Wallah, sekalipun satu tetes pun Gus Miftah tidak pernah merasakan namanya alkohol. Jangankan alkohol, ngerokok gitu cangkemku radoyan. Enggak. Kenapa? Karena saya jaga. Kalau saya sampai minum, saya tidak berhak ngasih tahu mereka untuk ngaji. Kenapa? Karena nggak ada bedanya saya dengan mereka. Kalau kemudian kemarin Mbak seperti itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim seperti itu. Memang pernah sekali dua kali seperti itu. Tapi rata-rata kalau Mbak Sarkem itu ke pengajian Mbak, mereka juga pakai jilbab. Makanya daripada nyinyir, coba datang ke sana. Mereka tanya, Gus Miftah ikhlas nggak ngasih kami mukena atau ruku atau sajadah? Ikhlas. Syaratnya apa? Untuk sholat. Jangan untuk kemul. Saya bilang begitu. Ini kan masalah sudut pola pandang aja, makanya kan aku juga hanya bisa menengahkan saja gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga pakai, kadang-kadang tidak. Ya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau mereka saya paksa, maka jadi ngaji. Kamu harus berjilbab. Nanti kalau ada tamu datang, kamu sapa dengan kalimat Assalamualaikum. Bubar tamu ini rata kok. Iya maksudnya gini loh Gus. Pandangan orang tuh berbeda-beda ya, apalagi pasti netizen, ada yang gak suka. Netizen gaib. Dan ada juga yang aku lihat itu bilang yang ngebela Gus ya di komen ya, yang dia bilang dia salah satu, kalau nggak salah namanya Dennis. Dia salah satu murid Gus yang dulunya juga sadarnya di. Sudah ini saja. Komplit, lihat ini. Iki. Mana? Iki. Ada orang ya? Ini lebih sadis daripada itu. Mana? Sini. Naik panggungnya nih, muka panggung nih, ngentaknya apa nih? Ben ngerti. Ini nih, munggah panggung nih. Sini sih gak apa-apa lompat. Gue kayak lompat gue kulkas kan lo. Berarti maling. Ini namanya Mas Zulham. Ya. Mas Zulham. Siap, Mas. Ini dulu dunianya malam. Keamanan kafe-kafe. Bikinannya minum. Alhamdulillah bertobat. Kalau dulu ditanya pernah baca orang, tanya sendiri. Pernah baca orang? Apa boleh? Tak aman kayak gini. Wis masa lalu. Tak tanya dulu. Pernah di penjara berapa tahun? 3 tahun. Pernah di penjara 3 tahun. Waktu itu kasusnya apa Le? Apa Le? Nggak apa-apa Mas. Udah aman. Penting pernah baca uang atau apa gitu aja. Pernah baca orang. Pernah baca. Di penjara 3 tahun. Nah. Kemudian jadi keamanan kafe berapa tempat? 2 tempat. Sekaligus. Sekarang setelah kamu kenal Abah, kamu ikut ngaji Abah, kamu masih kerja di kafe kali? Kenal Abah di kafe atau kenal Abah di? Dia datang ikut ke pengajian. Oh, datang ikut termasuk pengajian. di tempat prostitusi itu. Okay. Karena dia mikir, masa sih di tempat seperti itu ada ngaji, dan dia datang, alhamdulillah dapat hidayah. Dan gaji kamu dari 2 kafe itu dulu kamu tinggal. Kamu sekarang kerjanya apa? Yo, alhamdulillah ada aja. Ada saja. Meninggalkan 2 tempat gajinya tiap bulan ada. Sama, saya juga kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, sama. Meninggalkan jodoh, yang dibenci Allah untuk atau yang jangan-jangan jodoh Allah. Nih malah. Masya Allah. Ini nggak dari Padang ceramahnya jodoh. Jadi ini bukti konkret. Dan masih banyak. Hari ini anak-anak kita Laskar Jogja yang datang ke Lombok membawa bantuan untuk teman-teman gempa bumi. Itu mereka semuanya bertato. Semuanya mereka peminum. Alhamdulillah mau ikut ngaji. Hari ini mereka menghantar sumbangan untuk teman-teman di Lombok. Masya Allah. Subhanallah. Tepuk tangan untuk mereka. Mukanya diketok ke. Nah, iki mbiyen gaweane mbacoki wong, saiki mbacok atine wong kan melu ngaji. Jatuhnya rasa cinta, mahabbah. Ini sama seperti Mas Dennis ya, Mas Dennis juga mengaku lebih parah dari Dennis. Tapi Dennis itu benar-benar sadarnya pada saat Gus ceramah di dalam
Jelas. sana katanya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah Kalau saya. kemudian orang bertanya begini, apakah Gus supaya mereka mendapatkan hidayah? Hidayah itu urusannya Allah, Ya bukan benar. urusan saya. Tapi hidayah itu harus dijemput, harus dikejar. Harus dijemput. Ya benar. Kalau kemudian wasilahnya gara-gara saya, itu urusan Allah. Ya Wes, karena Lek, kalau Denny Aman. sendiri nih Gus, makasih ya Mas.